Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah, sama-sama kami hormati, kami muliakan Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Nurdin, Ustadz Rafiq, dan juga segenap para asatidz lainnya, para guru-guru, orang tua saya, ayahanda Bapak Haji Mawardi, dan seluruh para jamaah, para ibu-ibu sekalian yang saya hormati. Kita melanjutkan pembahasan kita masih berkenaan tentang sholat sunnah. Diriwayatkan an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul laili mathna mathna fa idza khashiya ahadukum as-subha shalla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma shalla, muttafaqun alaih. Walil khamsati wa sahahahu Ibnu Hibban salatul laili wan nahari mathna mathna wa qala an-Nasa'i hadza khata'. Nah, para hadirin, kita melanjutkan hadis kita yang ke-296. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Ia menyampaikan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sholatul laili mathna mathna." Salat malam itu dianjurkannya dua. Ya. Ini adalah kalam Nabi, ucapan Nabi. Tapi Nabi sendiri, hadirin, ketika sholat, kadang sholatnya Nabi sekaligus 11, kadang 5, ya, macam-macam sholatnya Nabi, enggak masna-masna gitu. Ya. Nah, ulama membedakan antara perkataan Nabi dengan perbuatan Nabi. Apa bedanya? Ya, saya mau tanya, yang lebih kuat mana? Perkataan Nabi atau perbuatan Nabi buat kita pegang? Nah, umumnya orang pasti akan bilang perbuatan Nabi. Padahal hadirin, yang lebih kuat kita pegang antara perkataan Nabi dengan perbuatan Nabi, perkataan Nabi. Kenapa? Karena kalau Nabi berkata, bersabda, itu buat umatnya, menyesuaikan kadar umatnya. Ya. Makanya muncul hadis sholatul lail masna masna, itu kan buat umatnya. Kenapa? Nabi tahu umatnya kalau sholat langsung 11 kira-kira kuat kagak? Kuat sih kuat, cuman lupa. Bener gak? Kita jangan 11 ya. Sholat johor aja kadang tadi udah 3 apa 4 ya? Udah 2 apa 3 ya kan gitu kan? Bener gak? Kita sholat yang 4 rakaat aja kadang lupa rakaat. Nah ini yang langsung 11 hadirin. Yang gak pakai tasyahud awal langsung 11. Ya umumnya kita lupa. Yang kedua, kita nih kalau sholat taraweh 20 rakaat, ada nggak di tengah-tengahnya kita ke kamar mandi? Ya kadang-kadang pengen kencing, gitu ya. Kadang-kadang kentut, batal. Makanya kalau kita ngikutin Nabi, nggak sanggup hadirin. Ya. Kalau kata kita nih, Nabi mah sholatnya bentar, 11 rakaat, dikit. Banyakan aneh, taraweh 2-3 katanya gitu. Iya, 2-3-nya ente nggak ada seujung kukunya Nabi, hadirin, luar biasa. Salat 11 rakaatnya Nabi, hadirin, hatta tatawarrama qadamah, sampai kakinya bengkak Rasulullah. Berarti lama nggak? Lama. Kalau kita 11 paling kuliah kulhu, Fatihah kuliah, Fatihah kulhu. Bentar rakaat kedua itu lagi kuliah kulhu lagi. Makanya kalau ada berbenturan antara perkataan Nabi dengan perbuatan Nabi, yang kita ambil perkataan Nabi. Karena Nabi bersabda buat umatnya, menyesuaikan tingkatan kadar umatnya. Tuh.
Nah itu, jadi begitu hadirin cara kita memahami suatu dalil ya. Jadi nggak ngikutin perbuatan Nabi. Siapa yang sanggup niru Nabi? Nggak ada yang sanggup. Ya, itu baru zohirnya. Sampai Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah bercerita hadirin. Ini jadi dari sekian istri Nabi, ya ada yang mengatakan 9 ditinggal beliau semasa beliau hidup. Dari 9 istri Nabi yang paling dicintai Nabi siapa? Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan hari yang paling ditunggu Nabi adalah hari ketika jadwal giliran Sayyidah Aisyah. Malam yang paling ditunggu Nabi, malam bersama istrinya Sayyidah Aisyah. Ini dalil bahwasanya yang namanya adil itu nggak bisa masalah hati. Bini boleh 4, tapi hati cuman 1 yang dicintai. Ya. Jadi kalau misalnya jamaah punya istri 4, adil masalah nafkah bisa, tapi kalau adil masalah cinta, jangankan kita ya, Rasul aja nggak sanggup hadir itu. Ya. Nah, itu. Ini bukan ngajarin poligami, bukan ya. Ngasih tahu kalau orang kagak ada yang bisa adil masalah cinta, nggak ada yang bisa adil masalah cinta. Itu Rasulullah, istri paling tercintanya Sayyidah Aisyah. Nah ini yang luar biasa hadirin. Sewaktu malam Rasulullah bersama istrinya, di malam giliran istrinya, malam yang ditunggu-tunggu sampai Rasulullah, begitu pun ditunggu sama istrinya. Di malam sedang mesra-mesranya Rasul dengan istrinya, baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam minta izin kepada istrinya untuk sholat malam. Coba bayangin ya, kita nih ketemu seminggu sekali gitu, ya, udah ketemunya jarang, ya, kira-kira malam sholat gitu, ya Allah juga maha tahu, besok aja dah gitu. Tuh Rasulullah, ya, sholat malam, ya, luar biasa. Artinya apa? Ini di sini dikatakan Imam Syafi'i berkata, kata Imam Syafi'i, yang bagi lil alimi, sepatutnya seharusnya buat orang alim dia ayyakuna lahu khabi'atan minal amali sholeh, dia harus punya satu amalan yang tersembunyi dari amal soleh. Jadi nih kita nih semua anggaplah ya, mau orang alim kayak enggak alim, apalagi orang alim, kalau bisa dia punya amalan yang tersembunyi, yang orang nggak ada yang tahu. Ya, fima bainah wa bainallah, yang tahu hanya dia sama Allah. Ya. Apa amalan yang tersembunyi? Ya apa aja. Nah ini dalam konteks ini sholat malam. Ya. Karena sholat jamaah semua tahu, ngajar semua tahu, ya, dakwah semua tahu. Tapi sholat malam nggak ada yang tahu. Illa bainahu wa bainallah. Kenapa? Wala ya'tamid 'alal ilmi faqat, kata Imam Syafi'i, jangan bersandar dengan ilmu saja. Ya, aneh tenang, aneh kan dah alim, aneh punya ilmu, jangan. Kenapa? Fa innahu qalilul jadwa fil akhirah, karena banyaknya ilmu itu enggak ada manfaatnya nanti di akhirat. Ya. Artinya apa? Kita nih selaku hamba Allah kudu punya amalan sir. Amalan apa hadirin? Sir. Sedekahnya sedekah sir, tersembunyi. Sholatnya sholat sir, puasanya puasa sir, ya, nikahnya nikah sir. Yang gitu aja mau nikah siri ya. Emang sih tersembunyi. Ada gak pahalanya? Ada ya? Ada. Cuman bahaya hadirin. Ini jangan diambil nikah sirnya. Kan sholat sir ada, puasa sir ada. Ngapa jadi nikah sir ini? Ya boleh sih, silakan aja ya. Asal sanggup. Ibarat rumah, kalau emang pondasi cuman buat 2 lantai, jangan coba-coba 3 lantai. Apalagi yang kagak ada ceker ayamnya, baru dibangun 2 lantai rubuh. Kan sayang bangunannya, bener gak? Iya. Besok-besok kalau yang mau kawin tanyain dulu sama bininya, yang ini aku pengen punya pondasi 4, kamu siap gak jadi ceker ayamnya gitu, tanya. Kalau nggak siap jangan. Ya, tuh, ya.
Kata istri saya gitu, yang aku ini ceker ayam cuma satu pondasi. Oh iya siap, aman. Nah ya. Kemudian diriwayatkan bahwasanya suatu hari Imam Junaid al-Baghdadi radhiyallahu anhu, ini seorang sufi, orang alim, wali min auliyaillah, beliau meninggal dunia. Wa ru'ya fil manam, dimimpikan oleh orang lain. Ya, yang saya pernah bilang dulu, orang kalau meninggal terus kita ngimpi dia itu insya Allah. Karena susah banget ngimpiin orang yang udah meninggal. Ya. Jadi ruh kita ketika tidur kan terbang tuh. Nah bertemu ruh yang udah meninggal itu mungkin. Nah ini bertemu dengan imam siapa? Junaid al-Baghdadi. Ketika meninggal beliau ditanya, mal khabaru ya Abul Qasim, wahai Abu Qasim, bagaimana keadaanmu sekarang? Ya, pengen tahu nih muridnya. Apa kata beliau? Tahatil ibarat wa faniyatil isyarat wa ma nafa'ana illa rakaat allati raka'naha fi jawfil lail. Kata beliau, sudah jelas semua ungkapan, telah hilang semua isyarat. Artinya udah nggak ada isyarat lagi, semuanya jelas. Ya, kalau sekarang kan remeng-remeng nih hidup. Ketika orang meninggal, semua jelas, pahala jelas, dosa balasannya jelas. Ya. Wa manafa'ana, tidak ada yang manfaat buat kami kecuali beberapa rakaat saja yang kami kerjakan di tengah malam. Artinya apa? Ngajarnya, sedekahnya, puasanya, sholatnya la yanfa illa, kecuali yang manfaat buat beliau sholat malam yang kagak ada yang tahu kecuali beliau sama Allah tuh, ya. Amal sir lagi, ya. Jadi dari dua kisah tadi kita digambarkan bahwasanya pentingnya kita beramal dengan sir. Kenapa? Kalau kita beramal dengan jahar bisa jadi amalnya udah angus hadirin. Sholat yang kita kerjakan tadi tuh, ya, atau isya ntar kita kerjakan, kita pulang dari masjid, orang ngeliatin kita pakai sarung, pakai peci, dalam hati kita merasa senang dan bangga, bahkan cenderung riya, angus gak? Angus. Ya. Korban yang kita kerjakan bulan Zulhijjah disebut nama kita, di dalam hati merasa bangga, angus pahalanya. Terus yang mana yang diterima sama Allah? Yang kita kerjakan diam. Emang berat hadirin kalau ngerjain amal diam-diam, ya berat. Soalnya nggak ada yang muji. Ya, kalau ada yang muji mah semangat kita. Ya. Nah inilah amalan para aulia. Mereka tidak mengerjakan amalan kecuali mereka sembunyikan amal tersebut agar ikhlas karena Allah. Ya, semalam saya sampaikan tuh, ada 4 kunci orang selamat. Yang pertama niat. Kita kalau beramal harus punya niat. Yang kedua ilmu. Orang kalau beramal kudu pakai ilmu. Yang ketiga ya ikhlas. Orang beramal kudu apa? Ikhlas. Yang keempat istiqomah. 4 tuh kalau kita pegang insya Allah selamat. Gitu. Nah ini faida khasyiya ahadukum, kata baginda Rasul, apabila salah seorang dari kalian takut ya masuk waktu subuh, sholat rakaatan wahidatan, maka cukup dia sholat 1 rakaat saja daripada sholat witir. Jadi kalau witir kan minimal 3, paling sempurna maksimalnya 11. Nah gimana Ustadz? Ini pengen menjelang subuh, takutnya lagi sholat subuh, yaudah 1 saja. Ya. Itu pun 1 juga udah luar biasa. Ya. Makanya biar kita sholat witir nih ada 2 cara hadirin. Yang pertama kita witirnya habis isya, aman tuh, aman. Habis ngaji nih sholat isya, ba'diyah 2 rakaat, 1 rakaat witir cukup udah. Dianggap kita mengerjakan witir, aman tuh. Ntar kalau malam kita bangun lagi pengen sholat lagi, silakan nambahin, berarti tinggal yang genapnya. Kan 1-nya udah. Pengen nambahin berapa? Udah nambahin 10, udah 2 sampai 10 udah. Yang penting 1-nya witirnya udah aman. Ya. Bagaimana Ustaz kalau kita witir lagi? La witroni fil lail.
Tidak ada 2 witir dalam semalam, 1 aja. Kayak kita sholat tarawih kan sholat tarawih kan 2 3, 3-nya apa? Witir. Berarti kan udah ganjil tuh, udah 1 kena tuh. Entar malam mau nerusin sholat, nggak usah pakai witir, tahajud aja. Atau enggak witir, tahajud, tapi jangan yang ganjilnya, karena yang ganjilnya udah tadi. Jadi begitu hadirin ya. Jadi la witroni fil lail, tidak ada witir dalam 1 malam. Nah itu ya. Jadi tadi kalau kita takut misalnya masuk waktu subuh, ya udah 1 rakaat. Ya. Nah ini ada suatu riwayat dikatakan sholatul laili wan nahari masna, sholat siang dan malam 2-2. Nah ada yang mengatakan sholat siang, sholat malam 2-2. Nah ini dalil yang kemarin, yang minggu lalu, Ustadz saya pengen qobliyah 4 rakaat, pengen qobliyah asar 4 rakaat, bagaimana caranya? 4 langsung apa 2-2? Ya, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kalau sholatnya siang 4, kalau sholatnya malam 2-2. Ya. Ada juga yang mengatakan tetap 2-2 juga, sama. Kita pengerjaan qobliyah zuhur 4, 2-2, boleh. Sekali 4 langsung boleh. Ya. Ada pertanyaan, kalau kita pakai tasyahud awal enggak? Ada yang mengatakan pakai, ada yang mengatakan langsung. Intinya buat kita nih, semuanya benar, boleh. Mau ngerjain 2-2 boleh, sekaligus 4 boleh, 4 pakai 2 tasyahud boleh, 4 pakai 1 tasyahud akhir aja boleh juga. Nah gitu ya. Yang penting ngerjain daripada ribut. Oh nggak boleh, kagak sholat itu. Cerita jadinya kan. Ya. Kemudian ya diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, afdhalus sholati ba'dal faridati sholatul lail, akhrajahu Muslim. Paling afdolnya sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam. Nah, jadi kalau kita lihat tingkatan sholat sunnah, ada duha, tahajud, witir, yang paling tinggi sholat malam. Ya. Apa yang paling tinggi? Sholat malam. Apaan aja? Mau witir kek, mau tahajud kek. Ya. Ini dua-duanya, witir sama tahajud, sama-sama afdol hadirin. Kenapa? Witir keutamaannya ganjil. Innallaha witrun yuhibbul witro. Allah ganjil, suka yang ganjil. Berarti Allah suka gak sholat witir? Suka sama sholat witir. Tahajud juga sama. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmudah. Nah, maka dimix, dicampur antara sholat tahajud dengan witir. Gimana caranya? Tidur dulu bentar, bangun tahajud, terus witir gitu. Nah, ini keutamaan sholat malam ya. Dikatakan ya, dalam sebuah kitab, ya Daud, Allah berfirman kepada Nabi Daud, ya Daud, wahai Daud, kadzdzaba man idda'a mahabbati, bohong orang kalau ngaku cinta sama aku, kata Allah. Fa idza jannahul lail nama anni, kalau malam datang dia malah tidur. Bohong orang cinta kepada Allah, kalau malam datang dia tidur. Ya. Jadi kalau kita ngaku cinta sama Allah, malam bangun. Ustadz saya bangun tiap malam main catur. Iya bangun juga masih. Ntar habis main catur, pulang sholat tuh ya. Ujungnya husnul khotimah kan gitu ya. Ya kita main bulu tangkis malam, bagus gak bangun? Bagus. Ntar pulang main bulu tangkis, rapi-rapi mandi, sholat. Karena memang hadirin, ini begadang malam itu luar biasa. Saking luar biasanya, kata seorang ulama namanya Syekh Ismail bin Ibrahim ya, Al-Jabaruti, beliau mengatakan jumi'al khair kulluhu fil lail. Allah kumpulkan seluruh kebaikan di waktu malam. Ya.
Wa ma uqidat liwaliyin wilayatun illa bilail, dan tidaklah diangkat seorang wali menjadi wali kecuali di malam hari. Ya. Makanya pastikan di malam hari kita ibadah. Biar apa? Kali-kali Allah lagi nyari pengganti wali, kita dipilih. Cuman lagi apa tuh? Lagi ibadah tuh. Jadi wali Allah. Kalau lagi main bulu tangkis jadi wali bulu tangkis gitu. Mungkin karomahnya main bulu tangkis jago gitu. Ya. Sampai ada dikisahkan tukang roti, hadirin, tukang roti. Dia kerjanya malam, dia ngaduk adonan, diniatkan tuh ngaduk adonannya sebagai ikhtiar ibadah. Itu malam orang pada tidur di kampungnya. Allah lagi nyari siapa yang akan menggantikan wali yang sudah meninggal. Nggak ada yang melek di malam itu kecuali Kang Roti lagi ngaduk adonan. Kang Roti jadi wali, hadirin. Kenapa itu? Bukan wali roti, bukan. Wali roti. Allah angkat jadi wali Allah karena malam dia sambil ngaduk adonan sambil niat ibadah. Nah, itu hadir. Jadi ya ini waktu malam luar biasa ya. Tapi yang aneh, ada satu surat yang sering kita baca namanya apa tuh? Al-Falaq. Ya, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin. Coba ada baca artinya. Apa artinya? Wa min syarri ghasikin, dari kejahatan malam. Kejahatan malam. Idza waqab, apabila gelap. Berarti malam ada kejahatannya gitu. Jadi antara dua, hadirin, malam bisa menjadi sumber kebaikan yang tadi tuh, malam juga bisa jadi sumber kejahatan. Kita kalau jalan naik motor pulang kerja, mending mana, pulang siang apa pulang malam? Kenapa pulang siang? Aman. Pulang malam coba, begal kan gitu ya. Jadi pertanyaannya, malam itu baik apa buruk? Tergantung orangnya. Kalau orang itu meyakini malam itu buruk, maka jadi buruk. Kalau malam itu diyakini orang baik, jadi baik. Gitu. Makanya anjurannya orang kalau malam-malam bukan jalan-jalan, hadirin. Anjurannya orang malam-malam ibadah. Makanya nggak ada anjuran tuh malam jalan keluar, kagak ada. Kecuali kita Isra Mi'raj kali mungkin malam tuh. Malam anjurannya di mana? Di rumah ibadah, sholat aman, bener gak? Orang kan yang kena begal kalau dia ngapain? Kalau dia keluar. Nah itu, jadi nggak ada masalah, nggak ada kontradiksi antar ayat, nggak ada. Ya, intinya malam mulia jika digunakan ibadah. Tapi malam jadi berbahaya kalau kita keluar. Maka Nabi memakruhkan orang kalau malam-malam ngayab-ngayaban itu makruh. Apalagi zaman sekarang kejahatan udah luar biasa. Ada begal, ada hipnotis, ada orang tawuran. Bahkan kemarin kita dengar ada orang misahin orang tawuran, ditembak polisi. Padahal misahin orang tuh, nggak ikut tawuran, ditembak sama polisi. Salah sasaran, hadirin. Ya. Jadi banyak banget tuh keburukan di waktu malam kalau kita keluar. Makanya ulama nggak menganjurkan kita keluar malam-malam. Di rumah ibadah. Kemudian ya, dikatakan di sini yakbuh, sangat buruk bitolibil akhirah, bagi orang yang pengen mencari akhirat, an la yakuna lahu qiyamun bil lail, kalau dia nggak ada qiyamul lailnya ya. Jadi nggak ada itu para aulia, para solihin yang nggak sholat malam, nggak ada. Semuanya sholat malam, semuanya menghidupkan malam. Kaifa wal murid la yazal taliban lil masjid muta'arran lin nafaat ala dawamil awqat. Ya. Bagaimana tidak seorang murid dia senantiasa mencari tambahan dan dia bisa dapatkan itu pertolongan Allah kalau dia dawamin sholat malam. Ya. Jadi kalau orang pengen dapat suatu anugerah besar dari Allah, itu paling banyaknya di waktu malam. Ada dua sebenarnya sih, waktu tahajud sampai duha. Jadi kalau tahajud rezeki batin, kalau duha rezeki zohir. Itu aja ingetin. Kalau tahajud rezeki batin, ilmu, asror. Ya. Kalau yang namanya duha rezeki zohir, sehat,
kerjaan, tuh, ya, dan sebagainya. Itu manfaatnya. Ya. Bahkan ada satu kisah yang unik di sini. Ya. Karena Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Nah, ini Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri salah seorang ulama di Tarim Hadramaut yang punya ribat Tarim. Beliau idza ra'a tilmidahu, kalau dia punya murid, dia lihat muridnya tidur sampai terbit matahari, beliau suruh muridnya cuci kuping. Jadi kalau ada santri kesiangan disuruh apa? Cuci kuping. Fulan, cuci kuping ente. Kenapa? Karena ada sebuah hadis diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, kata Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya suatu hari disebutkan sama beliau ada seorang laki-laki yang tidur dari malam sampai subuh, enggak sholat malam. Apa kata Rasulullah? Dzaka rajulun bala syaitan fi udhunihi. Itu laki-laki yang tidur dari sore sampai pagi, itu kupingnya dikencingin setan tuh. Jadi beliau nyuruh tuh kalau ada santrinya yang kesiangan apa tuh? Cuci apa tuh? Kuping. Ini boleh kita praktekin nih, anak kita kuping ente cuci itu. Nggak bangun subuh, berarti kupingnya dikencingin apa tuh? Setan. Bahkan dikisahkan ada seorang wali majzub. Wali majzub tahu ya? Wali yang kelakuannya unik. Ini bukan wali ulama, bukan. Wali majzub, orang yang nggak pakai belajar tapi jadi wali. Suatu hari dia ngelihat ada orang tidur sepanjang malam, nggak sholat tahajud, menjelang subuh dikencingin sama dia, seru kupingnya, seru itu. Itu orang bangun, wah ente ngapain kencingin kuping aneh? Kata wali majzub ini, aneh mau tanya, mending mana, gue yang kencingin apa ya setan yang kencingin gitu. Kira-kira saya mau tanya, mendingan dikencingin orang apa setan? Orang, lah orang setan bagusan mana? Bagusan orang. Masih mending lo gue kencingin daripada setan yang kencingin. Menjelang subuh tuh, menjelang subuh. Akhirnya bangun sholat malam dia tuh. Ya, wali, emang unik-unik kalau wali, apalagi yang majzub hadirin. Ya, makanya kita mesti hati-hati. Ya. Tuh. Kalau kita di depan ulama, yang kita jaga adab. Duduk kita jaga. Ya, mata kita jaga, jangan ngeliatin kue, jangan ngeliatin rumah. Duduk diam tuh adab kita di depan ulama. Bertamu ke rumah ulama, jaga adab duduk. Tuh, mata jaga. Kalau kita datang ke rumah wali, yang kita jaga apa? Hati. Karena apa? Wali tahu hati kita. Nah, jadi mesti ini berat ini hadirin. Makanya kalau kita ketemu wali majdub, Allah, hati-hati itu. Dikasyaf kita biar tahu rasa, kencingin tuh kuping kita. Ya. Ada seorang wali, masya Allah, dia datang ke satu rumah, ke satu toko, minta duit sini, ana fulus, bagi ana duit. Wah, karena yang minta wali majdub dikasih namanya orang. Lah kurang, lagi dikasih lagi, kurang lagi. Takut dia. Jalan tuh nggak lama meninggal yang punya toko. Allahu Akbar. Untung nggak tuh? Untung nggak? Untung sebelum meninggal sedek, ujungnya husnul khotimah. Tuh yang kita nggak tahu tuh kadang-kadang begitu. Anda dapat kisah ya Habib Kuncung. Sewaktu beliau lagi berteduh, banyak orang berteduh di bawah pohon. Itu pohon udah pengen rubuh hadirin. Menurut pandangannya beliau, tapi beliau bilang, ayo minggir, nggak ada yang mau minggir, nggak ada yang mau menjauh dari pohon, duduk aja di bawah pohon. Habib Kuncung timpukin orang yang lagi duduk, ditimpukin. Nggak lama orang kabur kan, pohonnya rubuh. Emang kadang orang begitu ya, kudu ditimpuk baru kabur, karena pakai omongan nggak kena gitu. Sama Allah sama. Allah sama aulia kadang sama memperlakukan kita. Tadi tuh orang ditegur pakai omongan kagak kena, kalis ditimpuk baru kabur. Sama. Makanya ini kita mesti ya peka dengan teguran Allah. Orang yang contohlah saya pribadi ya. Saya sebenarnya nggak boleh banyak-banyak minum manis sebenarnya.
Makanya kadang kalau saya minta es nih, beliin es dong, ya, es teh misalnya gitu ya, yang simpel-simpel aja. Pas pengen minum tumpah gitu es tehnya, berarti nggak boleh. Berarti nggak boleh kan gitu ya. Itu isyarat dari Allah, nggak boleh, jangan minum es. Udah, hari itu nggak minum. Itu jelas ya. Nah, makanya itu isyarat yang Allah kadang-kadang kasih tahu sama kita. Kita ditegur sama Allah, dikasih lihat salahnya orang sebagai pelajaran. Ya, makanya masalah ngomongin es teh lagi ya tuh. Ya. Aneh ada kasus viral masalah es teh ya. Kiai goblok-goblokin orang gitu. Kita kan penceramah juga, suka ceramah juga. Hati-hati jangan kayak dia gitu. Harusnya peka gitu. Ya. Nah itulah. Jadi satu orang ditegur, yang lain harusnya sadar. Ya. Gitu. Jadi Allah tuh negur kita dengan berbagai macam cara. Nah, kemudian diriwayatkan dalam riwayat yang lain, an Abi Ayyub Al-Ansari, diriwayatkan dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, baginda Rasul bersabda, al-witru haqqun ala kulli muslimin. Witir itu merupakan hak bagi setiap muslim. Nah ini kalimat yang ulama jadi beda pendapat. Ada yang mengatakan witir wajib, ada yang mengatakan witir sunnah. Dari mana wajibnya? Ini hak bagi tiap muslim. Apa makna hak? Wajib gitu. Ya. Man ahabba an yutira bi khamsin falyaf'al. Siapa orang yang pengen witir 5 rakaat, silakan kerjakan. Wa man ahabba an yutira bi salasin falyaf'al. Siapa orang yang pengen witir 3, silakan kerjakan. Siapa orang yang pengen witir 1, falyaf'al. Nah, dari hadis ini ya sebagian ulama mengatakan witir itu wajib. Siapa itu? Imam Abu Hanifah. Jadi kalau kita mazhabnya Hanafi, sholat witir apa hukumnya? Wajib. Tapi ulama sudah bilang wajib menurut Imam Abu Hanifah itu beda istilah dengan kita. Ya, saya jelasin sedikit. Ada fardu, ada wajib. Ada apa? Fardu sama wajib. Apa bedanya fardu sama wajib? Kalau mazhab kita Syafi'i, mazhab Syafi'i, fardu wajib sama. Ya, zuhur salat fardu apa salat wajib? Salat fardu dan wajib. Asar salat fardu sama aja. Fardu sama wajib buat kita mazhab Imam Syafi'i. Ya. Tapi kalau buat mazhab ya, Abu Hanifah beda. Fardu adalah suatu kewajiban yang dalilnya qat'i. Dalilnya pasti, dalilnya Quran, tuh namanya fardu. Kalau wajib, dalilnya zonni, dalilnya hadis, itu zonni. Makanya kalau aneh bilang sholat johor nggak wajib, ya bisa jadi benar, tapi apa? Fardu gitu. Ya. Sholat johor bukan wajib, tapi apa tuh? Fardu. Kenapa? Karena sholat zuhur disebutkan dalilnya dalam Al-Quran. Ya. Jadi beda tuh antara fardu sama wajib. Menurut siapa tadi? Imam Abu Hanifah. Tapi kalau kita madzhab kita enggak, mau fardu mau wajib sama aja. Tuh, ya. Dalam hadis yang lain dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, laisal witru bihatmin kahayatil maktubah. Ini hadis ini nih. Kata Sayyidina Ali, sholat witir itu kagak wajib kayak sholat fardu. Walakin sunnatun, akan tetapi sunnah sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kami sunnah, yang mana disunnahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuh ya. Nah itu, jadi kalau kita melihat perbedaan ulama wajar hadirin ya. Jangan kita menganggap perbedaan itu sebagai azab, jangan. Ya. Kalau perbedaan dianggap satu azab, kita nggak bakal bersyukur. Ya. Lihat di jamaah kan beda-beda nih. Ada yang Jawa, Sunda, Madura, Kalimantan deh, Sulawesi. Dengan adanya perbedaan jadi rahmat. Ya.
Makanya dikatakan dalam sebuah hadis, ikhtilafu ummati rahmat. Perbedaan umatku adalah rahmat. Tapi banyak orang yang lantaran berbeda malah jadi bermusuhan. Nauzubillah min dzalik. Dalam riwayat yang lain dikisahkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fi syahri Ramadan. Suatu hari Nabi salat malam di bulan Ramadan. Jadi gini ceritanya, Nabi malam Ramadan sholat berjamaah. Malam keluar tuh malam pertama, sholat sama beberapa sahabat lain ikut jadi banyak. Malam pertama sholat tarawih, ya 20 rakaat plus 3 witir. Malam selanjutnya sholat lagi, banyak rame. Malam ketiga sholat lagi, malam keempat nggak keluar. Ditanya sama sahabat, ya Rasul, kok nggak sholat lagi? Kata Rasul, aneh takut kalau aneh sholat lagi entar jadi wajib. Nah ini dalil rahmatnya Rasulullah. Rasul nggak pengen nyusahin kita, hadirin. Ya. Makanya kalau kita sebagai seorang ustadz, sebagai seorang guru, orang nanya kasih tahu yang gampang aja. Ustadz, saya kerjaan sama bule, Ustadz, tiap hari bersinggungan sama anjing, Ustadz. Anjing najis gak? Najisnya najis apa? Ringan apa berat? Najis berat. Liurnya berat. Ya, megangnya aja udah berat. Ya, najisnya najis berat anjing. Nah kalau seandainya ada orang nanya, Ustadz saya kerja sama orang bule setiap hari sama anjing, bagaimana Ustadz? Jangan dikasih pendapat yang susah, kasih yang gampang. Dah ente niatin ngikutin Imam Malik. Kata Imam Malik, babi anjing suci, cuman kagak boleh dagingnya dimakan. Ya. Ini sama. Contoh lah ya, nih kayak meja ya. Meja suci apa najis meja? Suci kan? Boleh gak dimakan? Nggak boleh gitu. Anjing, babi suci, cuman nggak boleh dimakan. Enak gak pakai pendapat itu? Enak. Orang jadi enak. Dia mungkin supir, kan sopir orang boleh kadang bawa anjing kan ya, itu mana anjing naik ke pangkuannya, udah berak di situ, kencing di situ misalnya. Kalau kita pakai madzhab Syafi'i, ampun hadirin, susah, ya berat itu. Kasih yang mudah, yasiru wala tu'asiru, gampangin orang, jangan dipersulit. Ada orang nafsunya tinggi, nggak bisa nahan, ya barang bentar pokoknya. Bini kadang baru selesai head, belum mandi wajib, udah diberi sama dia tuh gitu. Ini contoh doang, ada kayak begitu tuh, nggak sabaran gitu. Nah seandainya dinanya, Ustadz, saya kemarin sama istri, Ustadz, istri saya kan udah selesai head, belum mandi wajib, ya. Kita berhubungan Ustadz, bagaimana tuh Ustadz? Ya, kalau menurut pendapat satu ulama dalam madzhab Syafi'i, itu dikatakan haram, nggak boleh, ya. Nggak boleh kita fala, ya, jangan kalian mendatangi mereka sampai mereka suci, maksudnya mandi. Tapi sebagian ulama, ya, atau menurut Imam As-Suyuti yang saya pernah baca, kata Imam Suyuti boleh, ya, boleh. Asal apa tadi? Asal udah benar-benar bersih head, dilihat pakai tisu, pakai kapas, bersih, udah. Paham ya? Kasih yang gampangan pendapatnya, jangan yang susah gitu. Kasih yang gampangan. Ustadz, kan ilmu udah dipraktekin ya Ustadz ya. Saya boleh gak praktekin itu katanya? Silakan kalau emang ada bininya. Artinya apa? Ada yang bolehin, ada yang bolehin. Itu ulama tuh. Ya. Ada lagi ya pendapat, ya, masalah nih kalau orang sering mandi wajib. Kita kan kalau mandi wajib nih airnya kudu suci, mensucikan. Dalam madzhab kita, madzhab Syafi'i, boleh nggak Ustadz? Saya kadang-kadang pas mandi nyiprat ke dalam bak tuh. Saya ragu nih mustakmal nggak gitu. Kasih pendapat yang ringan. Kata Imam Ghazali dan sebagian ulama, air mustakmal itu suci, mensucikan. Kalau emang air lagi dikit,
boleh dah pakai pendapat itu gitu. Kalau lagi dikit, kalau lagi banyak mah jangan. Artinya apa? Masyarakat jangan dibikin susah dengan fikih, kasih yang gampang. Nah kalau buat kita pribadi, nah baru pakainya yang berat-berat, biar makin berat makin gede pahalanya. Jangan dibalik, buat orang yang susah-susah, buat kita yang gampang-gampang. Orang disusahin, oh nggak boleh, batal. Kok antum begitu? Kalau aneh punya ilmu, aneh tahu ilmunya, ya jangan hadirin. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, kembali lagi ya. Ini baginda Rasul sangat sayang sama kita. Makanya tadi itu dikatakan ya, Rasul nggak sholat taraweh sepanjang bulan, takut wajib. Yang kedua, di sini diambil pelajaran boleh melaksanakan sholat sunnah di masjid. Ya, boleh. Kecuali sholat kecuali beberapa sholat yang tidak dianjurkan berjamaah. Sholat tasbih ya, itu nggak anjuran berjamaah tuh. Sholat duha amin sholat qobliyah ba'diyah itu nggak dianjurkan berjamaah. Jadi kalau ada orang misalnya anak sekolahan bikin sholat duha berjamaah, kata ulama yang saya pernah baca dalam kitab Bughya al-Mustarsyidin, itu fala thawabalahu, nggak ada pahalanya. Kenapa? Karena sholat sunnah duha itu asalnya sholat sunnah sendiri, gitu. Ya. Nah terus bagaimana Ustaz? Kita kalau sholat sunnah duha, kalau nggak jamaah anak-anak kabur-kaburan Ustaz. Nah, ya. Gini ya, tidak semua yang tidak ada pahalanya murni nggak ada pahalanya, enggak. Dapat pahala kalau niatnya ngajarin tuh. Ya. Jadi pahalanya dari yang lain. Sama nih kita habis sholat nih. Kan kalau habis sholat sebenarnya kan nggak ada doa bareng-bareng, nggak ada doa bareng-bareng. Buka kita Fathul Muin, nggak ada doa bareng. Zikir bareng-bareng, wirid bareng, doa nggak ada. Terus kenapa kok doa bareng-bareng? Niatnya ngajarin. Tuh. Pahala nggak? Pahala dari segi ngajarinnya. Jadi ada sholat sunnah yang memang tidak dianjurkan berjamaah. Qobliyah, ba'diyah jangan berjamaah. Sholat duha jangan berjamaah. Pertanyaannya, boleh nggak di masjid? Ya boleh. Itu dalilnya. Nabi sholat sunnahnya di mana? Di masjid. Ya. Walaupun Nabi sendiri sholat duha nggak pernah di masjid, di rumah. Tapi sahabat yang lain di masjid aja. Gitu. Makanya ini cara kita memahami suatu hadis jangan sampai keliru. Enggak semua hal yang Nabi enggak kerjakan dilarang, enggak. Walaupun Nabi enggak pernah sholat duha di masjid, tapi itu enggak dilarang. Silahkan kerjakan di masjid. Dalilnya ini, Nabi sholat taraweh di masjid. Kok duha boleh? Saya mau tanya, duha sama taraweh sama enggak? Sama-sama sholat sunnah, boleh gitu. Jadi memahami hadis Nabi jangan saklek gitu. Oh itu kan hadis sholat taraweh, duha nggak ada hadisnya. Ini sama-sama sholat sunnah. Kalau taraweh boleh di masjid, duha boleh nggak? Boleh. Gitu. Walaupun Nabi nggak pernah duha di masjid. Ada tuh sahabat yang saklek banget, namanya Abdullah bin Umar. Sakleknya luar biasa. Ini saking sakleknya hadirin, beliau lagi duduk depan kamarnya Nabi. Ngelihat sahabat sholat duha di masjid di Raudhah, diomelin apa katanya? Nabi nggak pernah sholat duha di masjid, begitu. Emang orangnya saklek banget, tapi sahabat mengerjakan, nggak masalah. Ini kesaklekan Abdullah bin Umar, memang orangnya sangat-sangat ittiba dengan Nabi. Saking ittibanya beliau kalau jalan keluar kota Madinah, ya, dilihat ada pohon, disiramin pohon itu. Udah kering pohonnya disiramin. Ditanya sama sahabat, ya Abdullah, kenapa ente siram tuh pohon? Apa kata beliau? Dulu Nabi kalau lewat sini neduhnya di mari. Anda lihat nih pohon udah kering. Anda takut di pohon ini kering, Anda siramin biar jangan sampai ini pohon mati. Kalau mati Anda nggak bisa ngadem di bawah pohon ini. Dulu di zaman Nabi ada pintu namanya pintu nisa, pintu perempuan. Anggaplah di sono misalnya gitu. Dari zaman Nabi di sono. Setelah Nabi wafat dipindahin ke sono.
Beliau nggak pernah mau lewat sono, walaupun udah berubah fungsinya. Kenapa? Di zaman Nabi ini buat perempuan, aneh nggak bakal masuk karena Nabi nggak pernah ngubah tuh. Saklek atau? Jadi ada orang yang sangat-sangat ittiba dengan Nabi, namanya Abdullah bin Umar. Ya, tuh. Nah, tapi nggak menjadikan sholat duha di masjid sebagai apa? Haram atau nggak boleh? Nggak, tetap diperbolehkan sholat duha di masjid. Yang terakhir, kalau ada dua hal, mafsadat dengan manfaat, ya. Meninggalkan keburukan dengan mengambil manfaat. Kira-kira yang kita pegang, yang kita ambil yang mana? Mengambil manfaat apa meninggalkan keburukan? Sebagian orang bilang, wah, mengambil kebaikan, Sat. Meninggalkan keburukan didahulukan, ya. Namanya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Meninggalkan keburukan harus didahulukan daripada mengambil manfaat. Kalau ada suatu hal yang buruk, ada yang baik, jauhin yang buruk, nggak usah ngambil kebaikan. Contohnya tadi, saya mau tanya, sholat tarawih di masjid bagus kan? Bagus, luar biasa bagus. Tapi kalau jadi wajib, jadi nggak bagus. Nabi ambil yang meninggalkan keburukan. Jangan sholat di masjid, udah di rumah. Takutnya jadi apa tuh? Wajib. Nah itu kaidah yang bisa kita ambil daripada hadis tentang masalah. Nah, dikatakan oleh Rasulullah, inni khasyitu an yuktaba alaikum al-witru. Aku takut diwajibkan atas kalian salat witir. Wallahu a'lam bishawab.